Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa muwala amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji sebelumnya marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya. Salawat kemudian salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan juga kepada seluruh umatnya senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau, mengamalkan kemudian mendakwahkan hingga akhir zaman nanti. Kita lanjutkan, kita kaji kembali kitab Tauhid, yakni kitab tentang Tauhid atau tentang akidah, yaitu Tahdhibut Tashilil Aqidah Al-Islamiyah. Dan ini adalah kitab ringkas seputar masalah akidah yang dijelaskan dengan teruntut dan sistematis. Kemudian ini ditulis oleh Profesor Dr. Abdullah bin Abdul Aziz Al-Jibril rahimahullah ta'ala. Dan kita masih di dalam bab pertama seputar Tauhid. Kita masuk dalam syurutul ibadati wa usuluha, syarat ibadah dan dasar dari ibadah. Apa syarat ibadah dan dasar ibadah? Hakikatu ibadatillahi ta'ala wa asluha kamalul mahabbati lahu ma'a kamalil dhulli wal hudu. Hakikat ibadah kepada Allah Ta'ala dan dasar dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah kesempurnaan mahabbah, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, disertai dengan kesempurnaan penghinaan diri dan perendahan diri kepada Allah Ta'ala. Itu hakikat ibadah. Di kesempurnaan cinta kepada Allah disertai dengan kesempurnaan perendahan diri dan juga penghinaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam ibadah itu harus disertai itu. Kita harus mencintai zat yang kita ibadahi dan juga merendahkan diri, menghinakan diri kepada zat yang kita ibadahi pula. Ini hakikat ibadah. Hakikat ibadah itu seperti itu, mencintai dan merendahkan diri. Faman yuhibbu man la yakhdha lahu falaysa 'abidan lahu. Barang siapa yang mencintai orang yang tidak ia barang siapa yang mencintai orang yang ia tidak merendahkan diri kepadanya, maka itu tidak disebut dengan abid, tidak disebut dengan hamba. Demikian pula wa kadzalika man yakhtu wa yadul wa yudillu liman la yuhibbuhu falaysa abidan lahu. Demikian pula orang yang merendahkan diri, menghinakan diri namun tidak kepada orang yang dia cintai atau tidak kepada zat yang dia cintai, maka itu tidak disebut dengan abid, tidak disebut dengan hamba. Jadi penghambaan itu adalah merendahkan diri dan mencintai kepada zat yang kita ibadahi. Itu penghambaan. Wa ibadatullahi ta'ala la takunu maqbulatan wala mardiyatan lahu jalla wa ala hatta tastakmila syurutuha wa arkanuha. Dan ibadah kepada Allah itu tidak menjadi makbul, tidak menjadi diterima dan tidak diridhoi sampai sempurna syarat-syarat dan rukunnya. Sampai sempurna syarat-syarat dan rukunnya. Nah, sekarang kita masuk syurutul ibadati, syarat ibadah. Syarat ibadah. Lil ibadati syaratani. Ibadah itu punya dua syarat.
Ibadah itu punya dua syarat. Asyaratul awwalu, syarat yang pertama adalah al-ikhlasu, ikhlas. Apa itu ikhlas? Ayyaqsudal abdu bi ibadatihi wajhallahi ta'ala duna siwahu. Seorang hamba memaksudkan ibadahnya itu dalam rangka mengharap wajah Allah Ta'ala, tidak selain daripadanya. Jadi memaksudkan ibadahnya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ikhlas. Dan dalilnya qala ta'ala, Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dalam surah Al-Bayyinah ayat yang kelima. Dan tidaklah mereka diperintahkan melainkan hanya dalam rangka agar beribadah kepada Allah Ta'ala saja dengan memurnikan padanya agamanya. Dan berkata Alamatul Hind Al-Imam Al-Muhaddits Siddiq Hasan Al-Husaini, beliau mengatakan la khilafa fi anna al-ikhlasa syaratun li sihhatil amali wa qabulihi. Tidak ada perselisihan di antara para ulama bahwasanya ikhlas itu menjadi syarat sahnya amal dan syarat diterimanya amal. Ikhlas itu menjadi syarat sah dan syarat diterimanya amal. Wa bina'an ala hadza, berdasarkan hal ini, wa bina'an ala hadza syarati faman adda al ibadata wa nawa biha ghaira wajhillahi, maka berdasarkan syarat ini, barang siapa yang menunaikan ibadah, meniatkan ibadah itu bukan kepada Allah, ka'ayyurida madhan nas, seperti seseorang itu meniatkan dalam rangka agar dipuji manusia, au yurida maslahatan dunyawiyatan, atau dia menghendaki kemaslahatan duniawi, ibadah tapi tujuannya duniawi, au fa'alaha taqlidan li ghairihi duna an yaqsuda bi amalihi wajhallahi, atau dia melakukannya karena taklid kepada selain daripada kepada orang lain, taklid kepada orang lain, cuma mengikuti saja, ikut-ikutan tanpa dia maksudkan mengharapkan wajah Allah Ta'ala, au arada bi ibadatihi at-taqarruba ila ahadin minal khalqi, atau dia menghendaki meniatkan ibadahnya untuk mendekatkan diri kepada salah seorang di antara manusia atau makhluk, au fa'alaha khaufan minas sultan, atau karena dia takut melakukannya karena takut kepada penguasa, fala tuqbal minhu, maka tidak diterima ibadah itu dari dirinya, wala yuthabu 'alaiha, dan kalau tidak terima ya maka tidak diberikan pahala. Wa hadza mujma'un 'alaihi baina ahli ilmi, dan ini adalah perkara yang disepakati oleh ahli ilmu. Perkara ini disepakati oleh ahli ilmu. Wa in qasada bil ibadati wajah Allah, dan kalau ada seseorang meniatkan ibadahnya itu untuk mengharapkan wajah Allah, wa khalata niyatahu, dan dia mencampurkan niatnya riyaan, karena riya juga, jadi dia niatkan untuk Allah tapi kecampuran riya, kecampuran riya, maka habita amaluhu aidon, amalnya juga terhapus juga, amalnya juga terhapus. Wala ya'rifu wala yu'rafu 'anis salafi fi hadza khilafan, dan tidak diketahui adanya perselisihan dari para salaf tentang hal ini, bahwasanya kalau ada satu amalan seseorang itu meniatkan karena Allah tapi juga kecampuran riya, maka bagaimana status amalnya? Juga amalannya itu terhapus, jadi dia tidak dapatkan pahala. Itu syarat yang pertama, yaitu ikhlas. Asyaratu tsani, syarat yang kedua adalah muwafaqatu syar'illah, harus sesuai dengan syariatnya Allah. Jadi ibadah itu syarat yang kedua agar diterima itu adalah harus sesuai dengan syariatnya Allah.
Wa dzalika bi an takunal ibadatu fi waqtiha wa sifatiha muwafaqatan lima jaa fi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Yang demikian itu dimaksudkan dengannya bahwasanya ibadah itu haruslah dalam hal waktunya, dalam hal sifatnya itu sesuai dengan apa yang datang di dalam Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fala yazidu fi ibadatihi amalan au qawlan lam yarid fihi ma. Dia tidak menambah-nambahi di dalam ibadahnya itu perbuatan ataupun perkataan yang tidak ada di dalam Al-Quran dan sunnah. Jadi dia tidak nambah-nambahi, ya, harus sesuai plek. Ibadah itu ya harus sesuai, tidak boleh ditambahi, tidak boleh dikurangi. Wala yaf'aluha fi ghairi waqtiha, dan dia tidak boleh melakukannya di luar waktunya kalau memang itu berkaitan dengan waktu. Puasa Ramadan dilakukan di Syawal, nah, ini tidak pas waktunya. Wa kadzalika la yata'abbadu lillahi bi ibadatin lam tarid fihi ma. Demikian pula ia tidak beribadah kepada Allah dengan satu ibadah yang tidak ada dasarnya di dalam Al-Quran dan Sunnah. Wa hadza muqtada syahadatin anna Muhammadan Rasulullah, dan ini adalah konsekuensi dari syahadat, persaksian bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Kita bersaksi, saya bersaksi Muhammad utusan Allah. Konsekuensinya berarti dalam setiap ibadah yang kita lakukan itu harus ada dalilnya di dalam syariat, harus ada dalilnya di dalam Al-Quran dan Sunnah. Ini konsekuensinya. Kalau kita itu mengatakan syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, khususnya kalimat Muhammad utusan Allah. Fala ya'budullaha ta'ala illa bima syara'a ala lisani nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka ia tidak beribadah kepada Allah kecuali sebagaimana yang telah disyariatkan melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, dan ini adalah dasar dari hal ini, ya, dalam surah Al-Hasr ayat yang ke-7, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang Rasul itu datang kepada kalian dengannya maka ambillah, dan apa saja yang Rasul itu larang kalian darinya maka jauhilah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, man ahdatsa fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang melakukan melakukan ahdatsa, melakukan perkara-perkara baru di dalam perintah kami dalam agama ini, ya. Man ahdatsa fi amrina hada ma laysa minhu bahwa rodun, barang siapa yang mengada-adakan perkara baru dalam perintah kami, dalam urusan kami, yaitu dalam agama ini, sesuatu yang tidak ada darinya, maka dia tertolak. Hadis ini disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Dan di dalam riwayat Muslim lafadznya dengan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan amal tidak ada contohnya dari kami, maka dia tertolak. Fal ayatu sharihatun fi wujubi ittiba'in nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini jelas membicarakan tentang wajibnya ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal haditsu bi riwayataihi sharihun, dan hadis ini dengan dua riwayat tadi itu jelas mengharamkan adanya ihdas, perkara-perkara baru dalam hal ibadah yang lam ya'mur bihan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tidak diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walam tarid fi sunnatihi, dan tidak terdapat di dalam sunnahnya.
Wa tahrimu ihdathi sifatin li ibadatin masru'atin, dan haramnya mengada-adakan sifat baru dalam hal ibadah yang telah disyariatkan. Jadi dia melakukan ibadah yang sudah disyariatkan tapi dengan sifat model yang baru, kreasi. Haram hukumnya. Dan kebanyakan ibadah yang sifatnya itu ibadah-ibadah yang tidak disyariatkan, bid'ah, muhdatsat, perkara-perkara baru dalam hal agama ini dilakukan karena manusia menganggap baik itu, menganggap baik. Namun dia tidak melihat dua syarat diterimanya ibadah ini. Dia lupa terhadap dua syarat diterimanya ibadah ini. Makanya dia mengkreasi karena merasa belum puas, belum belum legowo, atau dia merasa itu ibadahnya itu tidak mantap, tidak marem, ibadahnya tidak marem karena menurut dia ada sesuatu yang kurang, makanya perlu saya tambahi. Yang seperti ini yang kemudian menjadikan perkara-perkara baru dalam agama ini. Li'anna dzalika laisa alaihi amruhu sallallahu alaihi wasallam. Kayak yang demikian itu bukan merupakan perintah Nabi. Tidak ada perintah darinya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bukan merupakan sunnahnya. Nah, kita masuk usulul ibadah, dasar ibadah. Ibadatullah tabaraka wa ta'ala yajibu an tartakiza ala usulin thalathah, wahia al-mahabbah wal khawfu wal raja. Dasar ibadah kepada Allah Ta'ala ini wajib kita itu meringkasnya dengan tiga dasar yang pokok. Jadi ada al-mahabbah, ada khauf, ada raja. Ada rasa cinta, ada rasa takut, ada harap. Jadi dalam ibadah itu harus ada tiga hal ini: cinta, takut, harap. Faya'budu al-muslimu rabbahu mahabbatan lahu. Maka seorang muslim itu dia beribadah kepada Rabbnya karena dia mencintai. Wa khaufan min iqabihi. Yang kedua karena dia takut azabnya. Dan yang ketiga wa raja'an li thawabihi, karena dia berharap pahalanya. Ini tiga hal yang harus ada di dalam ibadah. Jadi rasa cinta, kemudian rasa takut, dan juga rasa harap. Jadi ketika beribadah itu harus disertai rasa cinta kepada Rabbnya, takut dari azabnya, dan berharap pahalanya. Oleh karenanya sebagian salaf mengatakan man abadallaha bil hubbi wahdahu fahuwa zindikun, wa man abadahu bil khawfi wahdahu fahuwa haruriyun, wa man abadahu bil raja'i wahdahu fahuwa murji'un. Barang siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
Barang siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja disertai dengan man abadallaha, barang siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bil hubbi wahdah, hanya disertai dengan rasa cinta saja, maka dia adalah zindik. Dan barang siapa yang beribadah kepada Allah Ta'ala hanya disertai dengan rasa takut saja, hanya karena takut, maka dia haruri. Haruri itu segolongan Khawarij. Wa man abadahu birajai wahdahu fahuwa murji'i. Barang siapa yang beribadah kepada Allah Ta'ala dengan rojak saja, hanya berharap saja, maka dia adalah murji'ah. Wa man abadahu bil hubbi wal khaufi wa raja'i fa huwa mu'minun. Dan barang siapa yang beribadah kepada Allah Ta'ala dengan rasa cinta, rasa takut dan harap, maka dia adalah orang mukmin. Nah, makanya tiga hal ini, dasar dari ibadah ini, usulul ibadah ini harus ada dalam tiap diri seorang mukmin tatkala dia melaksanakan ibadah. Rasa cinta, rasa takut dan rasa harap. Nah, waqad asma ba'dul ulama'i hadhil usula arkanan. Sebagian ulama menyebut dasar ini dengan rukun ibadah. Wa sa'atakallamu 'alaiha bi syai'in minal ikhtisari fi ma yali. Kita akan membicarakan tentang dasar-dasar ini secara ringkas. Sebagaimana berikut. Yang pertama adalah dasar yang pertama, al-asul awal, dasar ibadah yang pertama adalah al-mahabbatu lillahi ta'ala, mahabbah, rasa cinta kepada Allah. Hadzal aslu huwa ahammu usul ibadah. Rasa cinta itu adalah dasar ibadah yang paling agung, dasar ibadah yang paling penting. Rasa cinta itu adalah dasar ibadah yang paling penting. Jadi seorang ketika melakukan ibadah itu harus mendasarinya dengan cinta, karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang paling penting. Fal mahabbatu hiya aslul ibadati. Mahabbah itu, rasa cinta itu adalah dasar ibadah. Fayajibu 'alal 'abdi an yuhibballaha ta'ala. Maka wajib bagi seorang hamba untuk mencintai Allah Ta'ala, wa an yuhibba jami'a ma yuhibbu, dan wajib baginya juga untuk mencintai seluruh apa yang Allah cintai. Tidak hanya Allah, tapi juga seluruh apa yang Allah cintai. Minat ta'ati, berupa ketaatan. Wa ayyakraha jami'a ma yakrahuhu minal ma'asi, dan dia juga wajib membenci semua apa yang Allah benci berupa kemaksiatan. Ini konsekuensi dari konsekuensi dari hambanya Allah Ta'ala. Orang kalau mengatakan saya itu hambanya Allah, ya maka dia punya konsekuensinya dia harus mencintai apa yang Allah cintai. Ketaatan, kebaikan, orang mukmin, ini harus dia cintai semuanya, ya, harus dia cintai. Dan perlu kita ketahui, mukmin itu siapa? Coba, mukmin itu siapa saja yang masih ada keimanan di dalam hatinya, meskipun dia melakukan kemaksiatan atau kefasikan, selama tidak menghilangkan keimanannya, maka dia mukmin. Meskipun dia berbuat salah, meskipun dia itu melakukan kekeliruan, asal tidak sampai menghilangkan keimanannya, maka dia mukmin, dan itu wajib dia cintai. Maka mencintai saudara kita sama mukmin itu sebuah kewajiban, dan ini konsekuensi dari penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dasar dari ibadah kita yaitu mahabbah. Juga membenci semua apa yang Allah benci. Kemaksiatan, kedurhakaan, itu wajib membencinya. Wa ayyuhibba jami'a awliyaihi al-mu'minina,
dan wajib mencintai seluruh wali-walinya Allah, yaitu orang-orang beriman. Fi muqaddimatihim rusuluhu alaihi wassalam, yang di awalnya itu adalah utusan-utusannya Allah, para rasul. Wa ayyubghidha jami'a a'da'ihi minal kuffari wal munafikin, dan dia juga wajib membenci seluruh musuh-musuh Allah, yaitu orang kafir dan orang munafik. Ini konsekuensi dari mahabbah tadi. Wa kullu hadza wajibun 'alal muslimi la khiyara lahu fihi. Semua hal ini wajib bagi setiap muslim, tidak ada pilihan baginya. Tidak ada pilihan. Ini wajib hukumnya. Mencintai sesama muslim, kemudian membenci orang-orang kafir, kemudian membenci kemaksiatan. Ini wajib hukumnya. Kama annahu yajibu 'alal muslimi an yuhibba Allah ta'ala wa an yuhibba rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam akthara mimma yuhibbu nafsahu wa auladahu wa malahu wa kulla syai'in. Sebagaimana juga wajib bagi seorang muslim mencintai Allah, mencintai Rasulnya Nabi Muhammad, melebihi kecintaannya terhadap dirinya, kepada anak-anaknya, dan kecintaannya terhadap hartanya. Ini wajib. Mencintai Allah, mencintai Rasul itu melebihi cintanya kepada dirinya sendiri, dan juga melebihi cintanya kepada anak-anaknya, melebihi cintanya kepada hartanya. Allah harus diutamakan, Rasulnya harus diutamakan. Ini konsekuensi dari keimanan. Ya, maka tidak boleh kita itu mencintai anak melebihi cintanya kepada Allah, mencintai istri melebihi cinta kita kepada Allah, mencintai harta melebihi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tidak diperbolehkan. Qala Allah Ta'ala berfirman, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiya Allahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasikin. Katakanlah wahai Muhammad, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, dan harta yang kalian cintai, perniagaan yang kalian khawatirkan ruginya, dan tempat-tempat tinggal yang kalian ridhoi, lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, dan lebih kalian cintai melebihi jihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah Subhanahu wa ta'ala datang dengan membawa perintahnya. Ya, ada ancaman. Wallahu la yahdil qaumal fasikin, dan Allah tidak memberikan hidayah kepada kaum yang fasik. Maka ini jelas sekali ayat ini mengharamkan kecintaan seseorang kepada bapaknya, kepada anak-anaknya, kepada ibunya, kepada saudaranya, kepada istrinya, keluarganya, hartanya, melebihi cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Haram hukumnya. Ini konsekuensi keimanan. Nah, aplikasinya bagaimana? Ya, kita bisa memahami ya, konsekuensi dari kita mencintai Allah Ta'ala lebih daripada segalanya. Nah, ini konsekuensinya apa? Wa mahabbatullahi ta'ala idza qawiyat fi qalbil 'abdi imba'atsat jawarihuhu bi ta'atillahi ta'ala. Dan rasa cinta kepada Allah Ta'ala apabila kuat di dalam hati seorang hamba, maka anggota badannya itu akan melahirkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa cinta kalau kuat, maka akan teraplikasi di dalam
bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabta'ada an maksiyatihi, dan ia akan menjauhkan dari kemaksiatan kepada Allah taala. Bal innahu yajidul ladzata wa rahatan nafsiyata 'inda fi'lihi li ibadatillahi ta'ala. Bahkan dia akan mendapatkan kelezatan ya jiwa tatkala dia melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan merasa lezat ketika melaksanakan ibadah. Itu kalau mahabbah kepada Allah taala itu kuat. Dia akan mendapatkan ketenangan jiwa, kelezatan jiwa yang tidak dia rasakan dalam perkara yang lain ketika dia melakukan ibadah. Makanya boleh jadi yang lain bosan, boleh jadi yang lain itu malas, boleh jadi yang lain itu sudah sudah mulai menjauhkan diri dari ibadah itu, namun dia tetap senantiasa teguh di atasnya. Dia tetap senantiasa teguh di atasnya, dan dia senantiasa istiqomah di atasnya. Karena apa? Dia mendapatkan kelezatan jiwa ketika dia melaksanakan ibadah itu. Nah, ini yang harus kita cari dalam ibadah, sehingga ketika kita melaksanakan ibadah itu rasanya itu sangat lezat ya, yang menjadikan kita itu kemudian senantiasa terobsesi untuk melakukan hal itu dan merasa ketagihan untuk melakukan hal itu. Dan ini ketika rasa mahabbah kepada Allah Ta'ala itu kuat. Dan Allah berfirman tentang hati yang diliputi mahabbah ini, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman dan hati mereka itu tenang dengan mengingat Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan zikir kepada Allah hati itu menjadi tenang. Hanya dengan zikir kepada Allah, hanya dengan mengingat Allah, hati itu menjadi tenang. Dan termasuk diantara zikrullah itu adalah melakukan ibadah, karena ibadah itu juga termasuk zikrullah. Maka orang yang ingin mendapatkan ketenangan jiwa, obat jiwa yang paling mujarab adalah ini: orang melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa thabata 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala qum ya Bilal fa'arihna bis shalah. Wa kana aidan yaqul ju'ilat qurratu 'aini bis shalah. Telah sahih ya, riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau pernah bersabda, wahai Bilal, istirahatkan kita dengan salat. Dan beliau juga pernah bersabda dalam satu hadis, telah dijadikan penyejuk pandangan mataku itu di dalam ibadah salat. Walihada, oleh karenanya, fa inna man yuti'ullaha wa yajtanibu ma'asiyahu wa yukthiru min dzikrihi wa min nawafilil ibadati mahabbatan lillahi wa khaufan minhu wa raja'an li thawabihi ya'ishu fi sa'adatin wa insyirahi sadrin. Oleh karenanya, maka sesungguhnya orang yang taat kepada Allah, menjauhi kemaksiatan kepada Allah, memperbanyak mengingat Allah Ta'ala, berzikir kepada Allah Ta'ala berupa dengan ibadah-ibadah sunnah, karena rasa cinta kepada Allah, karena takut dari adab Allah Ta'ala, dan karena berharap kepada pahalanya, maka dia akan hidup di dalam kebahagiaan dan hati yang lapang. Dan ini sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan dalam surah An-Nahl ayat yang ke-97,
man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh dari kalangan laki-laki maupun perempuan dan dia beriman, maka kami akan berikan penghidupan kepadanya dengan penghidupan yang baik. Penghidupan yang baik maka terjemahannya ini, dia akan hidup bahagia dengan hati yang lapang, dengan hati yang tenang. Tidak ada ketenangan melainkan dengan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza asal abdu rabbahu naqasat mahabbatuhu lillahi biqadri maksiyatihi. Dan apabila seorang hamba itu durhaka kepada Rabbnya, maka rasa cintanya kepada Allah itu juga berkurang sesuai dengan kadar maksiatnya kepada Allah. Famin alamati dha'fi mahabbatillahi fil qalbi israrul abdi 'alal ma'asi. Di antara bentuk tanda lemahnya rasa cinta seorang hamba rasa cinta seorang hamba dalam hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah seorang hamba itu terus-terusan berada di dalam kemaksiatan. Itu tanda rasa mahabbahnya itu kurang. Jadi dia israrul abdi 'alal ma'asi. Hamba tadi itu terus-terusan berada di dalam kemaksiatan. Wa adamu taubatihi, dan dia tidak mau bertobat minha darinya. Wa kullama aktsaral abdu min maksiatillahi ta'ala, setiap kali seorang hamba itu banyak bermaksiat kepada Allah Ta'ala, dha'ufat mahabbatuhu, maka mahabbahnya itu menjadi lemah fi qalbihi, di dalam hatinya, aktsaru mimma kanat qabla dzalika, lebih banyak daripada sebelum hal itu, sebelum dia melakukan kemaksiatan itu. Wa hakadha walidzalika fa innahu yukhsha ala man asrafa ala nafsihi bil ma'asi an tadhhaba mahabbatuhu lillahi kulliyatan fayaqa'u fil kufri. Oleh karenanya dikhawatirkan bagi orang yang dia berlebih-lebihan dalam berbuat maksiat, terus-terusan dalam berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dikhawatirkan rasa cintanya kepada Allah Ta'ala itu hilang seluruhnya. Kalau sudah hilang seluruhnya, maka fayaqa'u fil kufri, dia terjatuh ke dalam kekufuran. Karena konsekuensi keimanan itu mesti ada rasa cinta. Orang itu kalau iman mesti ada rasa cinta, meskipun hanya sedikit. Nah, kalau dia terus-terusan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka rasa cintanya itu akan semakin lemah, semakin berkurang. Dia terus melakukan itu, ya, maka rasa cintanya itu boleh jadi hilang seluruhnya, tidak ada lagi. Maka kalau sudah hilang seluruhnya, ya dia terjatuh ke dalam kekufuran. Wa man idda'a mahabbatallahi ba'astiktharihi min maksiyatihi fahiya da'wa kadzibah. Barang siapa yang ngaku-ngaku cinta kepada Allah bersamaan dengan terus-terusan dirinya melakukan kemaksiatan, maka itu adalah pengakuan yang dusta. Pengakuan yang dusta. Dia merasa ngaku-ngaku cinta, tapi kok dia terus-terusan banyak melakukan maksiat, maka itu pengakuan dusta. Walidha lamma idda'a qaumun mahabbatallahi ta'ala anzala hadhil ayah. Oleh karenanya tatkala ada satu kaum yang dia ngaku-ngaku cinta kepada Allah, Allah Ta'ala kemudian menurunkan ayat ini dalam surah Ali Imran ayat yang ke-31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullahu, Allah Ta'ala akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni bagi kalian dosa-dosa kalian.
Jadi konsekuensi cinta itu adalah mengikuti Nabi. Dalam ayat ini termasuk diantaranya adalah hal itu. Wa hadhil ayah tusamma ayatal mihnah atau ayat al-ikhtibar. Maka ayat ini disebut dengan ayat ujian. Falladhi yuhibbullaha haqiqatan yattabi'u ma amara bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mencintai, benar-benar mencintai Allah, maka dia akan mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulnya. Wa yantahi amma naha anhu, dan dia akan menjauhi apa yang dilarang oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka qala ba'dul ulama, sebagian ulama juga mengatakan man idda'a mahabbatallahi wa lam yahfad hududahu fahuwa kadhibun. Barang siapa yang ngaku-ngaku cinta kepada Allah namun dia tidak menjaga batasan-batasannya, maka dia adalah pendusta. Dia dusta dalam pengakuannya. Wa idza dha'ufat mahabbatullahi ta'ala fi qalbil 'abdi, apabila melemah rasa cinta kepada Allah Ta'ala di dalam hati seorang hamba, bisababi kathrati maksiyatihi, karena sebab banyaknya maksiat yang dia lakukan kepada Allah, faqada ladzatal ibadati, maka dia akan kehilangan lezatnya ibadah. Dia akan kehilangan lezatnya ibadah. Kalau rasa cinta itu melemah di dalam hati seorang hamba karena banyaknya melakukan maksiat, maka dia tidak merasakan lagi lezatnya ibadah. Baca Quran tidak merasa nikmat, ibadah yang lain juga tidak merasa nikmat. Boleh jadi itu karena banyaknya maksiat yang kita lakukan. Ya, maka kalau ibadah saja sudah tidak merasakan lezat, ya dia tidak akan terobsesi untuk melakukan ibadah lagi, tidak tidak termotivasi untuk melakukan ibadah lagi, karena hambar, rasanya itu hambar. Beda kalau seorang melakukan ibadah itu kemudian ya dia merasakan kelezatan. Wa rubbama istawla alaihi syaitanu fi ibadatihi bi kathratil wasawisi, dan boleh jadi syaitan itu berkuasa atasnya dalam ibadah-ibadahnya dengan banyaknya syaitan itu membisikkan was-was ke dalam dirinya. Fatajiduhu rubbama shalla aw dzakarallaha aw da'ahu wa qalbuhu lahin ghafilun. Maka Anda boleh jadi mendapatkan seseorang dia sholat, dia berzikir kepada Allah, dia berdoa, sementara hatinya itu lalai. Fatusbihu ibadatuhu aqrab ilal adati minha ilal ibadah. Maka ibadahnya itu menjadi lebih dekat hanya sekedar kebiasaan, bukan ibadah. Jadi sekedar karena sudah terbiasa saja, hambar rasanya. Walihada yajidul asi qaswatan wa khusunatan fi qalbihi. Oleh karenanya seorang ahli maksiat dia akan mendapatkan hatinya itu keras. Wa yash'uru bi adami tuma'ninati wa rahatin nafsiyati, dan dia merasa tidak mendapatkan ketenangan jiwa. Dia akan merasa tidak mendapatkan ketenangan jiwa. Bal innahu yahussu bi dayqin fi sadri, bahkan dia merasa hatinya itu sempit. Hatinya itu sempit, selalu gundah gulana terus menerus.
Makanya Allah berfirman, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari mengingatku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit dan kami akan menghimpunnya di hari kiamat nanti dalam keadaan buta. Ada yang menafsirkan man a'rada an dzikrillah, barang siapa yang berpaling dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikri di sini, mengingatku di sini zikrullah, yaitu berpaling dari mengingat Allah. Dan apa mengingat Allah di sini maknanya? Wa huwal Qur'an. Itu adalah Al-Qur'an. Dia berpaling dari Al-Qur'an. Maknanya apa? Ya sudah malas baca, falam yamtasil awamirahu, tidak melaksanakan perintahnya, walam yajtanib nawahiyahu, tidak menjauhi larangannya, maka Allah Ta'ala akan menghukumnya dengan dengan kecelakaan di dalam kehidupan ini, ketidakberuntungan di dalam kehidupan ini. Oleh karenanya tajidu katsiran minal usah yalja'una ila ma yadunnuna annahu yuzilu anhum ad-dhaiqa fayalja'u ahaduhum ila al-muskirat al-mukhtirat mukhaddirat aw syurbid dukhan aw an-nadhar ila suwaril muharramati aw sima'il ghina al-muharramah yadunnu annahu sayajidu sa'adatan fayuzilu atin ballatan fayazidu tin ballah. Maka orang ahli maksiat, seorang yang ahli maksiat, dia suka maksiat, dia akan melakukan sesuatu yang menurut mereka akan menghilangkan kesusahan hatinya. Dia akan melakukan sesuatu yang menurut dia itu akan menghilangkan kesusahan hatinya. Karena memang hatinya itu susah, hatinya itu galau, tidak mendapatkan ketenangan, maka dia butuh itu. Maka mereka akan minum khamr, mereka akan melakukan hal-hal yang atau mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Karena mereka butuh ketenangan, butuh kebahagiaan, ketenangan jiwa. Maka akhirnya pelariannya ke situ. Karena orang yang maksiat itu tidak mendapatkan ketenangan, maka pelariannya ke situ, dia untuk mendapatkan ketenangan. Minum khamr, syurbud dukhan, ngerokok. Ini biar tenang ya, biar inspirasi, biar dapat inspirasi katanya, atau biar mendapatkan ketenangan. Karena apa? Dia memang tidak tenang hatinya. Karena apa? Dia adalah pelaku maksiat, suka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau biar tenang, maka kemudian mereka mendengarkan lagu-lagu, musik-musik biar tenang. Maka yadhunnu annahu sayajidu sa'adata, dia mengira bahwasan dia akan mendapatkan kebahagiaan dari situ, ketenangan dari situ. Maka tidak mungkin hal itu terjadi. Tanah itu akan malah menjadi, istilahnya itu menjadi semakin basah. Dia akan semakin mendapatkan kesempitan hati, ketidakbahagiaan hidup ketika dia menambah-nambahi dengan hal itu. Mungkin demikian yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Ada kurang lebihnya kita mohon maaf. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain mengkaji kitab ini.
Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.